أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا وتأهبوا للعرض الأكبر على الله. Ya Allah, inikah hari itu? Apa yang berlaku ni? Kenapa semuanya bangun? Panas gila. Dulu aku tak solat sebab penat. Alah, esoklah aku solat. Ya Allah, dulu aku buka aurat sebab trend. Tak apa, ni seni ni confident. Jangan ikut aku. Aku pun belum tentu selamat. Maaf, aku tak boleh tolong kau hari ini. Kenapa banyak sangat baris hitam ni? Ada putih, tapi hitam aku pun banyak. Ya Allah, aku lelaki. Aku patut jadi pelindung, bukan perosak. Ya Allah, aku wanita. Aku patut jadi penjaga maruah, bukan bahan tonton. Di padang mahsyar, lelaki tak diselamatkan sebab dia lelaki. Wanita tak diampunkan sebab dia wanita. Yang selamat hanya satu, yang jaga Tuhan ketika hidup. Cinta, nafsu, trend, ego, semua ditinggal di dunia. Yang kau bawa cuma amal dan penyesalan. Bayangkan, saat engkau berdiri di padang mahsyar, tiba-tiba sebuah layar raksasa terbentang di hadapanmu. Semua yang kau lakukan di dunia mulai diputar, satu persatu, tanpa ada yang bisa disembunyikan. Setiap kata kasar, kebohongan, maksiat yang pernah kau lakukan, ditampilkan dengan jelas. Amal burukmu yang dulu kau sembunyikan dari manusia, kini dipertontonkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Al-Kahfi ayat 49 menggambarkan, dan diletakkanlah kitab amal, lalu orang-orang berdosa berkata, aduh celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan mencatat semuanya. Bayangkan rasa malu, ketakutan dan penyesalan yang tak terhingga ketika semua dosa dipertontonkan, bahkan yang seberat zarah sekalipun. Tidak ada sensor, tidak ada jalan untuk berbohong. Inilah hari di mana amal buruk menjadi saksi paling keras melawan dirimu sendiri. Dan setelah video kehidupanmu selesai diputar, hanya ada dua jalan, surga atau neraka. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا Inilah orang yang tinggal solat. Di dunia dia malas sujud, di sini dia tak mampu berdiri. Inilah orang yang suka mengata dan menyindir. Lidah yang dulu buka aib orang, hari ini bakar diri sendiri. Inilah orang yang buat dosa depan mata, tapi pura-pura tak nampak perintah Allah. Inilah orang yang sabar dan jujur. Setiap kali dia tahan marah, Allah beri cahaya untuk langkahnya. Inilah orang yang tak sempurna, tapi selalu istighfar. Istighfarnya jadi tali penyelamat hari ini. Dekat dunia kau main-main dengan dosa, tapi dekat sini satu langkah salah, tak ada ulangan. Inilah kisah tangisan dan keluhan para penghuni neraka yang sangat mengerikan dan mencekam. Bayangkan, sebuah tempat yang tidak pernah sejuk, tidak ada cahaya kecuali nyala api, dan tidak ada suara selain jeritan, rintihan, dan dentingan rantai besi. Itulah neraka jahanam, tempat yang Allah siapkan bagi orang-orang yang ingkar. Rasulullah bersabda, api kalian ini yang dinyalakan oleh anak Adam, hanyalah satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka jahanam. Setiap hari, para penghuni neraka mengalami penyiksaan yang berulang tanpa henti. Kulit mereka dibakar hingga hancur, lalu diganti dengan kulit baru, agar rasa sakitnya kembali dirasakan. Setiap kali kulit mereka hangus,
kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Malaikat penjaga neraka yang garang dan tak memiliki belas kasihan mengikat mereka dengan rantai besar dan berkata, "Peganglah dia, belenggulah tangannya ke lehernya, lalu masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian masukkan dia ke dalam rantai yang panjangnya 70 hasta." Dan rasa lapar membuat mereka mencari makanan, namun yang ada hanyalah zakum, pohon terkutuk yang buahnya seperti kepala setan. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa, seperti cairan tembaga mendidih di perut mereka, seperti mendidihnya air yang amat panas. Mereka terpaksa memakannya, walau setiap gigitan membuat mulut mereka melepuh, lidah mereka terbakar, dan isi perut mereka mendidih. Dan rasa haus membuat mereka mencari minum, tapi yang tersedia hanyalah hamim, air mendidih yang menghancurkan usus, dan geslin, nanah yang bercampur darah dari tubuh penghuni neraka. Allah berfirman, mereka tidak mendapat makanan selain dari pohon berduri yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Mereka juga diberi minum dengan air mendidih, lalu memutuskan usus mereka. Rasulullah bersabda, seandainya satu ember dari gislin ditumpahkan ke dunia, niscaya ia akan merusak kehidupan penduduk bumi karena baunya yang busuk. Hari demi hari, mereka berteriak, "Ya Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami." Namun malaikat Malik penjaga neraka menjawab, "Sesungguhnya kalian akan tetap tinggal di dalamnya." Hingga mereka memohon keluar, tetapi Allah menolaknya. "Rasakanlah azabku ini, dan janganlah kalian berbicara kepadaku." Tangisan mereka bukan lagi air mata, karena air mata telah habis. Mereka menangis darah yang mengalir di pipi seperti sungai, dan tak seorang pun peduli. Wahai manusia, selagi napas masih berhembus, dan matahari belum terbit dari barat, larilah dari maksiat, berpeganglah pada ketaatan. Sebab di hari itu, tidak ada harta, jabatan, atau keluarga yang bisa menyelamatkanmu, kecuali rahmat Allah yang datang hanya untuk mereka yang beriman dan taat di dunia. Maka jagalah diri kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kenapa aku dibakar begini? Alah, sikit je. Tak ada siapa tahu. Sesungguhnya, orang yang memakan harta orang lain dengan cara batil, mereka sebenarnya menelan api ke dalam perut mereka. Surah An-Nisa ayat 4. Ampunkan aku. Lidah aku sakit. Dia tu memang hina. Aku cerita je. Benda betul. Adakah kamu suka memakan daging saudaramu yang telah mati? Surah Al-Hujurat ayat 49. Aku tak sanggup tengok lagi. Alah, tengok je. Tak sentuh pun. Mata juga berzina dan zinanya adalah memandang. Hadis riwayat Muslim. Air. Tolong. Semua orang buat riba, Norman lah. Rasulullah melihat orang berenang dalam sungai azab kerana riba. Hadis riwayat Bukhari. Kenapa aku dihina begini? Aku lebih tinggi dari dia. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surah Luqman ayat 31. Neraka bukan zalim. Ia hanya memulangkan apa yang kau buat. Setiap dosa ada kesannya. Ada yang kau rasa di dunia, ada yang kau tanggung di akhirat. Dan yang paling menakutkan, bukan api, bukan haus, bukan hinaan manusia, tetapi saat kau sedar bahawa semua azab itu datang daripada pilihan kau sendiri. Allah dah beri masa, dah beri peluang, dah beri amaran. Yang tinggal sekarang, apa yang kau pilih selepas ini?
sholat sudah lepas, selesai sudah. Karena apa? Kelak pada hari kiamat, amalan pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat kita. Sebesar apapun dosa kita, sebejat apapun diri kita, sebesar apapun maksiat kita, pencuri, penjudi, pemabuk, pezina, maling, garong, nyolong, sholat semuanya. Loh Ustaz, katanya ahli maksiat itu ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah dipikir, kita butuh rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau maksiat kita, dosa kita saja, yang dosanya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tetap tenang, kita tetap sukaria melakukan dosa itu. Kenapa giliran ibadah kita mikir diterima atau tidak? Sholat itu tidak sama seperti ibadah haji yang bisa dibatalkan. Sholat itu tidak seperti puasa yang bisa difidyahkan. Masalakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka Saqar ini? Karena dulu semasa hidupnya tidak melaksanakan sholat. Maka apapun kondisi kita, bagaimanapun kondisi kita, sholatlah. Jangan pernah tinggalkan sholat. Inilah azab bagi orang yang meninggalkan salat. Kau tahu, apa yang pertama kali akan Allah hisab dari amal kita di hari kiamat? Bukan haji, bukan puasa, tapi salat. Karena salat adalah tiang agama. Tapi ada di antara manusia yang dengan entengnya meninggalkan salat, lalai, sibuk, atau bahkan sengaja. Padahal Rasulullah bersabda, barang siapa meninggalkan salat secara sengaja, maka sungguh ia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud. Di akhirat nanti, mereka yang meninggalkan salat akan diseret ke neraka Saqar. Malaikat bertanya kepada mereka, apa yang membuatmu masuk ke Saqar? Mereka menjawab, kami dulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Quran Surat Al-Muddatsir 42-43. Di Saqar, tubuh mereka dihancurkan, kulit terbakar, lalu diganti lagi untuk dibakar kembali. Tak ada istirahat, tak ada mati, semua karena salat yang ditinggalkan. Jangan tunggu ajal mendekat, jangan tunggu neraka menanti. Selagi nyawa masih ada, bangun dan tegakkan salatmu. Karena kelak, hanya itu yang bisa menyelamatkanmu dari azab yang pedih. Satu kali meninggalkan salat, Allah menghukum kita 1 hari di neraka. Berapa lama 1 hari di neraka? 1 hari di neraka sama dengan 1000 tahun ukuran dunia. Ini berarti, jika ada di antara kita yang tidak mendirikan salat subuh, maka nanti di akhirat akan diparkir 1 hari di neraka. Coba bayangkan, 1 hari di neraka sama dengan 1000 tahun ukuran dunia. Bagaimana panasnya api neraka? Rasulullah bersabda, bahwa panasnya api neraka 69 kali lipat dari panasnya api di dunia. Dan bagaimana siksaan yang paling ringan di neraka? Nabi Muhammad bersabda, siksaan paling ringan adalah ketika diletakkan kerikil neraka di kakinya. Saking panasnya, panas itu mendidih sampai ke otak. saya supaya sholat. Puasa saya lakukan, semua saya lakukan kecuali sholat. Ketika Allah perintahkan ibadah-ibadah yang lain, itu cukup perintah ayat saja turun.
Allah perintah haji, ayat saja turun. Allah perintah puasa, ayat saja turun. Allah perintah bayar zakat, ayat saja turun. Tapi ketika Allah perintah sholat, tidak boleh ayat turun. Nabi dijemput oleh 2 malaikat, kemudian diajak naik, ketemu dengan Allah untuk menerima perintah ini. Kenapa? Karena perintah ini sangat penting. Mas, saya boleh dagang, bayar zakat sambil nyanyi. Saya boleh haji sambil nyanyi. Tawaf, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Boleh. Ya, saya bayar zakat boleh sambil nyanyi. Begadang jangan begadang. Kenapa? Salat tak boleh. Allahu Akbar. Darah muda, darahnya pada batal salat saya. Kenapa? Inilah puncak penghambaan kepada Allah. Jadi puncak penghambaan kalau saya meraku hamba, sholat. Yang paling mulia dalam tubuh kita, kepala. Adik-adik bercanda dipukul pantatmu masih senyum. Dorong dadamu masih senyum. Tapi jangan bercanda pukul kepalamu. Tak, kau pukul kepala saya pasti saya marah. Kenapa? Harga diri di sini. Tapi ketika kita sholat, anggota tubuh yang paling mulia, kepala, rendahkan seperti kakimu. Hambaku, aku ciptakan kau itu untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Aku ciptakan kau untuk ibadah. Artinya kita dicipta ini memang supaya bahagia. Karena ibadah itu pengantar kebahagiaan. Kita itu tercipta untuk senang, saking sayangnya Allah kepada kita. Kehidupan rumah tangga itu menyenangkan. Kerja itu membahagiakan. Jadi kalau kita larut dalam kesedihan, berarti ada sesuatu yang tidak berjalan dalam kehidupan kita itu. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'am. Kamu aku ciptakan untuk ibadah, jangan banyak mainnya, kata Allah. Kalau kamu benar ibadahnya, jangan khawatir tentang rezeki. Aku bagi dan aku percepat. Engkau gak usah lelah mendapatinya. Itulah ibadah. Kurang apa Allah di situ? Dan itu dibuka untuk semua hambanya. بصراحة طيبة قلبه مش موجود بصراحة رحبه بدون حدود بيحميني بيبقى حدي بيعمل لي شو ما بدي عمري حده مليان ورود لا حبيبي منه مثلن كلن لا محال جروحي من محلن عيشني أحلى قصة حب تارك لي مطرح جوا القلب بنص القلب 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 Amalan Anda apa? Lihat mata Anda di cermin yang penuh dengan dosa. Tatap wajah Anda yang penuh dengan dosa. Tatap lisan kita yang banyak maksiat. Tatap tangan kita yang pernah berbuat buruk. Tatap kaki kita yang melangkah pada maksiat. Apakah layak untuk menjadi ahli surga?